dan laptop sudah menjadi bagian kebutuhan di era saat ini. Sama halnya seperti media sosial dan YouTube, bermain game online dapat menjadi sebuah kecanduan. Kecanduan game online bisa menimpa siapa saja, bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak. Nah, coba Moms perhatikan, apakah anak Moms sudah kecanduan? Yang pertama, apakah anak ibu bermain game online? Tidak. Namun untuk bermain game offline maupun YouTube, ya, itu pun saya beri batas waktunya. Yang kedua, mengapa diizinkan? Saya mengizinkan anak saya bermain game offline maupun menonton YouTube agar mereka bisa bermain sambil belajar. Misalkan saja mereka bermain game puzzle, itu dapat melatih logika mereka untuk menyelesaikan puzzle-puzzle tersebut, ataupun bermain cooking. Dan juga untuk menonton YouTube mereka bisa mencari ilmu, pengetahuan baru yang belum mereka ketahui, ataupun bisa mencari lagu-lagu yang dinyanyikan di sekolahannya. Dan yang ketiga, apakah ibu mengetahui anak ibu kecanduan game online? Menurut saya, untuk ibu-ibu yang anaknya suka bermain game online, mereka pasti sudah mengetahuinya. Namun pribadi menurut saya, kita harus memberi batasan waktu untuk anak memegang handphone. Mau bermain game ataupun menonton YouTube harus ada batas waktunya. Apakah anak Anda bermain game online? Iya, anak saya bermain game online. Kenapa diizinkan? Saya mengizinkan dia bermain game dengan batas waktu tertentu. Karena kalau bisa terlalu lama memegang ponsel bisa mengakibatkan merusak mata. Apakah ibu sudah tahu anak ibu kecanduan game online? Saya belum tahu kalau dia kecanduan game online. Karena saya adalah salah satu wanita pekerja yang tidak bisa memantau anak saya di rumah. Tapi sebagai orang tua, saya harus selalu mengawasi agar tidak sampai kecanduan. Dan itu tidak terjadi untuk mengurangi konsentrasi belajar dia di rumah. Nah, coba kita dengerin dulu nih penjelasan dari psikolog Gantari Psikologi berikut ini. Simak baik-baik ya, Moms. Hai, halo. Ketemu lagi dengan saya Vira dari Gantari Psikologi. Seiring dengan berkembangnya zaman, kita tidak terlepas dari yang namanya internet, termasuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak sendiri, mungkin akan lebih mudah terpengaruh dengan yang namanya game online. Oke, hari ini kita akan membahas apa sih dampak dari bermain game online bagi seorang anak. Dampak bermain game online akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positif sendiri, yang pertama adalah anak-anak sebenarnya akan mendapatkan wawasan yang lebih luas ketika bermain dengan game online. Salah satunya adalah bagaimana cara menyusun strategi dan bagaimana mencapai sebuah target tujuan. Dan yang kedua, game online juga bisa menjadi media seorang anak untuk mempelajari bahasa asing, seperti bahasa Inggris. Dan selanjutnya yang ketiga, game online adalah merupakan wadah atau sarana hiburan bagi seorang anak. Dan yang terakhir, game online juga memiliki dampak positif, yaitu anak bisa bekerja bersama di dalam sebuah tim. Bermain game online selain memiliki dampak positif, juga memiliki dampak negatif bagi seorang anak. Dampak negatif yang pertama adalah anak akan dengan mudah meniru kekerasan yang ada dalam game online. Misalnya menendang, meninju, dan memukul. Karena anak akan mudah belajar dari apa yang dilihatnya. Oke, dampak negatif yang kedua adalah anak yang sudah bermain game online akan mengabaikan dunia di sekitarnya, dunia nyata yang ada di sekelilingnya. Dia akan larut pada dunia maya atau pada dunia game online-nya, sehingga hal ini akan mengganggu proses sosialisasinya di dalam lingkungan kehidupan nyata sehari-harinya. Dampak negatif yang ketiga adalah game online dapat membuat kecanduan pada diri seorang anak, sehingga anak akan betah duduk berlama-lama di depan laptop untuk bermain game online, atau akan betah untuk memegang handphone terus-terusan untuk bermain game online. Hal ini akan mempengaruhi aktivitas anak
yang lainnya. Misalnya anak menjadi kurang waktu untuk beristirahat karena terlalu asyik bermain game online, dan akan juga mempengaruhi aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh anak tapi tidak jadi dilakukan karena anak fokus bermain game online. Lalu dampak negatif yang keempat adalah akan memunculkan ketegangan emosi antara anak dan orang tua nih gitu. Jadi si orang tua dan anak akan selalu berseteru. Orang tua ingin anak berhenti bermain game, tapi anaknya fokus bermain game online karena itu lebih menarik. Sehingga akan muncul ketegangan emosi di antara kedua pihak, yaitu antara anak dan orang tua. Anak sudah mengalami kecanduan bermain game online, orang tua dapat melakukan. Yang pertama adalah orang tua mengalihkan aktivitas anak dari bermain game online ke aktivitas fisik lainnya. Misalnya anak diajak untuk berolahraga bersama atau mengerjakan kegiatan yang dia sukai. Seperti itu dengan dampingan dari orang tua. Yang kedua, orang tua bisa memberikan peraturan, tentunya dengan mengikut sertakan pendapat dari si anak, yaitu membatasi waktu kapan anak boleh bermain game online dan kapan anak harus berhenti bermain game online. Dan orang tua diharapkan untuk dapat konsisten menjalankan peraturannya terhadap si anak, sehingga anak tahu betul aturan kapan mereka boleh bermain game online, kapan tidak. Selanjutnya yang ketiga, orang tua bisa memilih game online yang bertemakan keluarga, sehingga ketika anak bermain game online itu bisa didampingi oleh orang tuanya. Jadi ketika ada adegan-adegan atau ada seri dalam game online itu yang tidak baik untuk anak-anak, itu bisa langsung diberikan edukasi oleh orang tuanya. Dan bermain game online-nya selalu dalam pantauan dan pengawasan dari orang tua. Selain itu, ketika orang tua mendampingi seorang anak dalam bermain, anak nanti akan juga fokus kepada kedekatan antara orang tua dan anak. Jadi fokusnya tidak hanya pada game online-nya saja. Mungkin demikian tips yang bisa diberikan dan semoga bermanfaat buat. Oke Mom, semoga bermanfaat ya tips kali ini.